Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Oktaviani, mahasiswi Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI kelas S6B dengan nomor pokok mahasiswa 2022 14500 234. Dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara guru di kelas agar bisa memposisikan guru yang dianggap memiliki rasa empati dan simpati. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana ya caranya guru itu dianggap memiliki rasa empati dan simpati. Lalu setelahnya saya akan mempraktekkan masing-masing poin dari bagaimana cara guru tersebut agar dianggap memiliki rasa empati dan simpati. Yuk kita ke videonya. Oke, kita lanjut ke materi dulu ya teman-teman. Agar guru bisa diposisikan sebagai sosok yang penuh empati dan simpati di kelas, beberapa hal yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama, mendengarkan secara aktif. Jadi guru harus benar-benar mendengarkan ketika siswa berbicara. Guru tidak memotong dan tidak menghakimi. Tunjukkan perhatian guru lewat bahasa tubuh, menatap mata, mengangguk. Jadi siswa merasa didengarkan. Yang kedua itu menunjukkan kepedulian personal, tanyain kabar siswa, ingat hal-hal kecil tentang kehidupan mereka, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, tentang keluarganya. Nah ini bisa membuat siswa merasa dihargai secara individu, bukan sekedar murid saja. Yang ketiga, menerima perbedaan emosi dan pendapat. Jadi, guru itu harus memvalidasi perasaan siswa. Misal, jika siswa merasa kecewa atau marah, jangan langsung menghujatnya. Jangan langsung menjudge kayak, ih kamu lebay banget deh. Jangan lebay gitu, tetapi akui perasaannya kalau dia itu berhak marah, kalau dia tuh berhak kesal. Kalau misalnya emang yang dilakukan dia salah, bantu menuntunnya untuk menemukan solusinya atau dibilangin secara baik-baik gitu. Jangan langsung dijudge kalau misalnya tuh lebay gitu. Kalau misalnya itu tuh nggak perlu marah gitu. Jadi kita harus memvalidasi perasaan siswa. Yang keempat, responsif terhadap kebutuhan siswa. Jika siswa tampak kesulitan, tawarkan bantuan atau waktu tambahan. Jadi guru yang sensitif terhadap kebutuhan ini itu akan lebih dihormati. Karena jika siswa kesusahan, terus kita kayak udah kumpulkan gitu. Jadi siswa merasa tertekan gitu. Jadi kita harus memberikan waktu tambahan walaupun hanya 2 menit, 5 menit, tapi kita menghargai siswa yang kesusahan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang hangat dan tidak menghakimi. Gunakan kata-kata membangun, misalnya, saya mengerti itu tidak mudah gitu. Jangan yang menghakimi kayak, kamu tuh seharusnya bisa jadi lebih baik lagi loh gitu. Karena kita tidak mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh siswa tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh asal menghakimi gitu. Kita harus bisa menemukan solusinya dan membimbing siswa agar menjadi yang lebih baik lagi. Yang keenam, memberi contoh empati dan simpati. Jadi saat membahas pelajaran, sertakan kisah nyata yang menunjukkan empati. Ini tuh menanamkan nilai itu secara tidak langsung kepada siswa gitu, memberikan contoh nyata kepada siswa. Dan yang terakhir adalah memberi waktu untuk refleksi. Sesekali adakan sesi di mana siswa bisa berbicara tentang perasaan mereka dalam belajar. Guru itu harus mendengarkan tanpa memotong, menginstruksi apa yang siswa katakan dan apa yang siswa ceritakan tentang perasaan mereka gitu. Jadi kunci intinya guru harus hadir bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai manusia yang hadir untuk manusia lainnya.
Siswa lebih menghargai guru yang hadir untuk mereka, bukan sekedar mengajar mereka saja. Oke teman-teman, tadi adalah beberapa materi, beberapa poin bagaimana sih cara menjadi guru yang bisa menunjukkan simpati dan empati kepada siswa. Dan sekarang saya akan mempraktekannya mulai dari poin 1 hingga poin 7. Yuk kita simak videonya. Hari ini ibu lihat pada lemes sekali ya, pada capek ya. Coba gimana kalau misalnya kita sebelum belajar itu kita cerita-cerita dulu. Dimulai dari Fajar. Kenapa Fajar hari ini kamu ngerasa gelisah sekali? Ada apa dengan dirimu Fajar? Kenapa? Ada apa gerangan? Cerita sama ibu. Saya bertengkar sama teman di rumah saya, Bu. Ibu senang sekali Fajar mau cerita sama ibu. Memang ya terkadang masalah di luar kelas itu memang berat ya. Mau cari cara nggak Fajar biar Fajar nyaman belajar hari ini? Gimana? Yuk kita cari cara bersama-sama ya. Minggu lalu kamu cerita sama ibu Rani kamu mau lomba puisi. Gimana lombanya? Lancar gak? Dong cerita sama ibu gimana kamu lomba puisinya. Alhamdulillah saya juara 2, Bu. Ya ampun Rani juara 2, ya ampun ibu bangga banget anak kelas ibu bisa juara puisi juara 2. Walaupun bukan juara pertama tapi Rani udah hebat ya, udah juara 2 tuh udah hebat menurut ibu. Nanti kita cari waktu ya biar Rani bisa membacakan puisi Rani yang hebat itu di depan kelas, biar teman-teman Rani juga bisa mendengarkan Rani membaca puisi dengan menghayati gitu. Juara 2 udah pasti bagus baca puisinya kan. Ibu bangga banget sama Rani. Keren, Rani keren. Tepuk tangan buat Rani semuanya. Ini dari tadi kerja kelompok, ibu ngeliat Andi lagi kesel nih. Kenapa Andi? Ada apa dengan kelompok kamu? Coba bilang sama ibu kenapa. Oh ya Saya capek, Bu. Teman-teman saya nggak bantuin sama sekali. ampun, Andi kasihan sekali. Ibu mau ngerti perasaan Andi. Pasti Andi merasa terbebani karena teman-teman Andi tidak membantu Andi dalam kelompok. Nanti ibu cari cara ya supaya teman-teman Andi mau membantu Andi dalam kerjasama kelompok. Ya Andi ya. Terima kasih Mira udah mengumpulkan. Mira kesulitan dalam mengerjakan tugas ini. Iya, Bu, saya harus bantu orang tua di rumah, jadi belum sempat semua. Oh begitu. Ya ampun Mira. Mira kalau ada kesulitan bilang aja ya sama ibu. Ibu hargai usaha Mira buat kumpulin tugas. Kalau Mira ada kesulitan bilang sama ibu, ngomong sama ibu, biar ibu akan ngasih waktu tambahan kalau misalnya Mira bilang sama ibu apa yang membuat Mira kesulitan gitu. Dan kamu boleh tanya-tanya ya Mira kalau ada yang perlu ibu bantu. Ya Mira ya. Jadi kan ibu udah bagiin hasil ulangan kalian. Gimana hasilnya? Iya, masih pada jelek ya. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 4. Tapi nggak apa-apa ya, itu adalah bagian dari usaha kalian gitu. Ibu menghargai usaha kalian gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak puas dengan nilai yang kalian dapat gitu. Misalnya kalian udah belajar capek-capek tapi kok nilainya dapetnya cuma segini gitu.
Gak apa-apa ya, ini kita namanya juga belajar gitu. Ibu menghargai perjuangan kalian, menghargai usaha kalian untuk belajar dalam ulangan harian ini. Tapi ingat ya anak-anak, kalaupun kalian ngerasa kurang puas, ini tuh bukan akhir ya. Ini tuh baru awal langkah kita gitu. Saya percaya, ibu percaya ya, dengan semangat dan kerjasama, kalian semua bisa jauh lebih baik lagi. Bisa jauh lebih meningkat kalau misalnya kalian terus berusaha dan pantang menyerah. Pokoknya saran dari ibu, terus berusaha dan pantang menyerah ya anak-anak ya. Jadi udah, nggak usah sedih-sedih, kita lupakan nilai ulangan itu, nantinya belajar lebih giat lagi ya anak-anak. Anak-anak, dulu itu ibu pernah merasa tidak percaya diri dalam pelajaran, terutama pelajaran bahasa Inggris. Tapi ibu beruntung gitu, ada seorang guru yang tetap percaya pada ibu. Dukungan guru ibu, dukungan beliau itu membuat ibu yakin bahwa setiap orang bisa sukses kalau diberi kesempatan gitu. Jadi kalian gitu ya, tetap percaya diri sama diri kalian sendiri, karena ibu sendiri percaya dengan kalian gitu. Selagi kalian mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, ibu akan percaya dan terus percaya gitu. Ibu akan terus memberi kalian kesempatan menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi yang lebih baik lagi, agar kalian sukses gitu. Ibu percaya bahwa anak-anak ibu nantinya akan sukses jika kalian mau berusaha. Anak-anak, masih ada 30 menit lagi. Ayo kalian, ada nggak yang mau dibicarakan sama ibu atau ditanyakan kepada ibu? Jangan sungkan ya untuk bertanya, ibu akan mendengarkan kalian. Maaf Ibu, izin memberi saran. Kita semua tidak kurang paham dengan apa yang Ibu jelaskan minggu lalu karena terlalu cepat Ibu menjelaskan materinya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Oh iya, jadi ibu di materi yang kemarin itu menjelaskannya terlalu cepat ya. Jadi kalian agak kurang mengerti ya sama materi yang ibu sampaikan ya. Oh, oke. Nanti ibu akan mengulang beberapa kali ya, beberapa materi yang kemarin sempat ibu jelaskan gitu ya. Jadi kalian biar makin mengerti gitu. Maaf ya kalau ibu ngejelasinnya kemarin kecepetan ya. Oke, sekian dari video yang saya tampilkan, dimana tadi ada beberapa cara dan langkah bagaimana guru memperlihatkan empati dan simpati mereka. Empati dan simpati tidak hanya memperkuat ikatan antara guru dan siswa, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mari kita semua menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga menginspirasi hati. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.